Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, di video ini gue mau cerita. Jadi tadi pagi gue tiba-tiba sedih. Sedih karena jadi ceritanya awalnya ada kucing baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, mungkin sebulan atau 2 bulan udah ya. Pokoknya ikut kita. Jadi yang tadi kucing liar sering main ke sini, sering makan di sini. Ada induknya sih, sama induknya, cuman kayaknya mungkin induknya nggak nyusuin, kayaknya nggak rajin nyusuin mungkin ya. Ya intinya mereka sering kesini terus nginep ya, akhirnya tinggallah di sini gitu. Singkat cerita, kenapa gue sedih pagi ini? Jadi ada dua kucing. Yang satu kita kasih nama Oneka, satunya lagi Tomboli. Jadi, nah yang si Oneka ini emang agak bandel. Jadi dia sering keluar. Awalnya ya sering keluar. Kalau si Tomboli anteng lah dia di rumah gitu. Sering pulang kalau main juga pulang gitu. Nah si Oneka ini jadi lagi bandel-bandelnya, dia pergilah sering main, kalau nggak salah lupa inget juga gue. Dia sering main lah, intinya sering main dan kadang nggak pulang-pulang gitu. Nah, seinget gue jadi pernah sehari atau 2 hari, mungkin 2 hari atau 3 hari, pokoknya gitulah, beberapa hari nggak pulang. Yang tadinya terus yang perubahan yang kita lihat, yang tadinya itu kayak kucing-kucing kecil biasa kan main ya, dan ini kan dua ekor yang gue lihat ya, mereka saudaraan gitu, yang satu jantan satu betina. Si Oneka ini betina. Jadi setelah pulang itu nggak ceria lagi, maksudnya nggak main lagi gitu, udah males main. Sedangkan si Tomboli itu masih normal aja main gitu. Nah sering banget akhirnya, awalnya belum sadar juga sih perubahan kalau dia udah nggak main, udah nggak pernah main lagi gitu si Oneka. Em, Ya udah, jadi dia banyak tidur, banyak duduk, ya pokoknya nggak ada aktivitas, sangat kurang aktivitas, bisa dibilang nggak ada aktivitas. Sedangkan si Tomboli masih normal, jadi akhirnya dia main sendiri. Terus si Oneka juga sering digangguin sama dia, jadi si Oneka lagi santai, lagi duduk santai, bahkan lagi tiduran itu suka ditimpa sama si Tomboli, ngajak main si Tomboli. Si Onekanya cuman ngeong-ngeong doang gitu, ngeong-ngeong doang tapi tanpa perlawanan gitu. Jadi yang akhirnya kalau pas kita lihat ya kita marahin lah si Tomboli, jangan digangguin si Oneka gitu, jangan digangguin Onekanya gitu kan. Oh iya, awal-awal itu memang langsung nyata sakit karena dia mencret. Si Oneka tuh mencret terus. Tuh, akhirnya ya udah kita obatin, kita usahain obatin, yang akhirnya alhamdulillah mencretnya sudah membaik. Ini udah lama ya, udah semingguan lebih kali lah kejadiannya. Ya udah bagus, sampai kita obatin, yang kita kasih tempe lah gitu, jadi biar nggak mencret. Alhamdulillah kotorannya, tokainya, tainya udah membaik lah, udah mengeras. Tadi pagi juga gue lihat dia boker juga udah bagus. Ya sampai terus semakin kesini ngelihat perutnya kembung, buncit, gede. Ya awalnya sih kayak kucing-kucing sebelum-sebelumnya
ya udahlah biasa aja gitu kan, mungkin dia habis makan kenyang, perutnya gede, semakin kesini kok makin besar, makin gede itu perut, kenapa ini gitu kan. Ya udah, terus ada satu kekhawatiran juga, makannya gila-gilaan, maksudnya gua nggak tahu, kayaknya sih makannya dikit-dikit mungkin ya, cuman sering banget, jadi mundar mandir ke mangkok makanannya. Ini kenapa nih kucing gitu kan, terus perutnya gede, maka terus gue mikir cacingan nih kali, akhirnya dikasihlah obat cacing. Nah sekarang sih lagi proses untuk masih udah 2 kali sih, kalau nggak salah udah 2 kali dikasih obat cacing. Jadi kita lagi nunggu apa nih prosesnya setelah kasih obat cacing gitu kan. Nah yang bikin gue sedih sebelumnya, nah beberapa hari ini gue ngeliat perubahan juga di Tomboli, kok perutnya juga mulai membesar kayak Oneka. Kalau Oneka tuh udah gede banget, kalau si Tomboli masih, tapi udah mulai membesar nih, tapi masih nggak sebesar Oneka gitu, tapi udah kelihatan pembesaran yang kayaknya beda deh nih gitu. Ya udah, jadi emang dua-duanya udah diobatin, udah dikasih obat cacing. Yang gue sedih ya pas tadi pagi gue ngobrol sama istri, gue nanya sama istri, ini sebenarnya udah berapa kali gue ngomong ini aneh nih gitu, ini nggak normal gitu kayaknya. Ya akhirnya mungkin istri juga setelah gue ngomong itu juga dia cari-cari informasi, sedangkan gue belum mencari informasi gitu ya. Dia cari informasi dan tadi pagi dia jawab mungkin FIP, penyakit FIP. Apa ini gitu? Apalagi nih gitu kan. Dia bilang ini penyakit yang serius dan nggak ada obatnya. Ya gue langsung otomatis sedih. Gue nggak mau kayak sebelum-sebelumnya kita pernah kehilangan kucing-kucing. Ya sebenarnya kalau memilih, gue nggak mau memilih mereka main ke sini, kita tinggal di sini, karena nggak tega gitu. Kalau udah di tangan kita kan jadi tanggung jawab kita ya. Yang pasti sih nggak tega buat ya melihat mereka sakit, melihat mereka dia naik, melihat dia sakit, melihat dia ya apalagi sampai mati gitu ya. Itu gue langsung kebayang kemana-mana, jadi langsung gue sedih lah. Oh my god, ya, si Oneka lagi pipis sembarangan. Loh, suwe emang nih bocah. Woi, ini Oneka, ini yang gue ceritain. Lihat perutnya, kelihatan nggak perutnya? Ntar gue liatin, gue pengen nyelesain cerita gue dulu. Jadi gitu, sampai mana tadi? Ya sedih lah gue. Kok Tomboli juga kena gitu loh. Tomboli juga kena nih. Apakah penyakit menular? Apa karena dia satu? Ya karena saudaraan gitu ya. Ya gue pikir sih karena menular kali ya. Karena sebelumnya enggak. Jadi sebelumnya kan baik-baik aja si Tomboli. Baik-baik aja gitu. Ya udah, akhirnya ya udah sedih. Tadi gue sempat sedih, waduh gimana nih, masa nggak ada obatnya sih gitu kan. Ya akhirnya barulah gue cari informasi apa sih FIP ini gitu. Jadi dia memang mungkin kalau orang yang awam, gue juga nggak ngerti. Ayo Neka, dengar nggak suara ya? Si Oneka sama Tomboli ini kalau ngeong banyak nggak keluar suaranya. Jadi ini gue googling nih,
gue googling penyakit FIP pada kucing. Tadi gue juga udah nonton YouTube. Jadi kalau di googling ini FIP, peritonitis menular kucing. Oh, ternyata udah ada kata-kata menular ya. Adalah penyakit fatal. Gue baru baca nih, ini asli gue baru baca. Adalah penyakit fatal yang diderita kucing dewasa dan anak kucing. Proporsi kejadian FIP sangat kecil pada kucing dewasa. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih yang lain nggak ketularan, karena kan kalau kucing dewasa mungkin kalau ini emang virus ya mudah-mudahan lebih kuat ya gitu. Dan anak kucing, dan disebabkan oleh virus, ya benar, disebabkan oleh virus umum yang disebut felin coronavirus. Corona. Jadi nggak tahu gue nih, ini coronavirus yang sama dengan COVID atau bukan. Tapi gue lihat sih mereka nggak ada flu, nggak ada pilek, nggak ada demam. Nah jadi itulah FIP itu, penyakit fatal yang diderita kucing dewasa dan anak kucing. Proporsi kejadian FIP sangat kecil pada kucing dewasa dan anak kucing dan disebabkan oleh virus umum yang disebut felin coronavirus. Kejadian no. Jangan dekat-dekat kipas angin. Proporsi kejadian FIP sangat kecil pada kucing dewasa dan anak kucing, dan terjadi pada kucing kami. Oke, ini gue kasih lihat dulu. Aduh, perutnya gede dan kencang. Ini Oneka. Say hi Oneka. Lapar ya? Ntar ya. Ini Oneka. Kelihatan nggak perutnya? Perutnya gede, kenceng. Dia kenceng. Ini gede banget. Gedenya nggak normal. Gedenya beneran nggak normal. Dan gue setelah tahu kalau beneran dia, ya kalau dari gejalanya sih, dari gejala dan yang gue tonton di YouTube, dia FIP mungkin. Ya gue sih berharap cuman cacingan biasa. Iya. Gue berharap sih cuman cacingan biasa, dan proses obat cacingnya kan belum lama. Jadi masih nunggu progres lah gitu. Mudah-mudahan cuman cacingan harapannya. Tapi gue tetap khawatir gitu. Gue tetap khawatir dengan FIP karena perutnya beneran gede banget. Iya, bentar ya. Siap. Iya, bentar. Jadi gitu. Jadi akhirnya gue cari tahu lah di YouTube beberapa video, dan ada satu video yang cukup detail menjelaskan karena dia juga pengalaman dengan FIP. Ya gejalanya sama sih, kurang lebih sama, intinya dari perut ya gitu. Nggak sama persis, dan yang pasti dia pengalamannya kayak lebih parah. Jadi katanya ini mungkin informasinya bakal beda-beda, gue nggak tahu ya, tapi yang gue ingat, jadi kalau dia itu kalau nggak salah ada flu-nya, ada pileknya, jadi hidungnya ingusnya sampai hijau pekat katanya, sampai kental banget. Itu satu. Kedua, ada juga yang katanya kalau udah parah dia, nah kayak yang di video itu sih, yang di video di channel itu, kalau gue bilang sih udah parah banget. Soalnya si kucing itu, padahal kucing dari ukuran gue lihat kucingnya udah dewasa, nggak mau makan, nggak ada nafsu makan, dan yang parahnya lagi lumpuh. Jadi dia udah nggak bisa jalan, dia lumpuh. Nah si Oneka ini dia juga lemas tuh. Pokoknya beda dari pertama kali mereka datang ke sini, main ke sini. Ini perutnya kenceng banget nih. Iya.
Jadi lemes. Makan ya. Jadi lemes. Yuk. Nah, gue nggak tahu, lemes nggak bisa jalan. Nah, ini gue beruntung banget si Oneka sama si Tomboli, terutama Oneka nih yang udah lama nih. Dia makannya malah bikin gue khawatir kan. Tadi gue cerita di awal, malah cara dia makan tuh gue bikin gue khawatir karena kayak rakus banget, kayak ya mau makan terus gitu. Cuman mungkin sedikit mungkin ya, tapi buat gue sih kayaknya aneh aja juga gitu. Nah terus sini terus katanya lemas ya. Kalau ngelihat di video yang itu lemas, lumpuh, benar lumpuh, nggak bisa jalan. Nah ini gue alhamdulillah si Oneka nih masih sangat bisa jalan. Dia sering keluar karena juga pintu jendela kami buka aja, sering dia keluar. Nah memang satu lagi perubahan, dia males naik tangga, males ya karena dia loyo, lesu gitu, lemes. Tapi alhamdulillah masih bisa. Jadi maksudnya mungkin dari keinginan aja ya. Kalau dia lagi lemes atau lagi nggak pengen banget, ya dia nggak bakal naik. Jadi kalau kita tuh ngasih makan biasa di sini di atas. Nah itu kalau jamnya makan kan semua pada naik. Nah itu kadang itu memotivasi dia untuk ikutan naik. Atau kalau lagi malas ya udah dia nggak naik. Entah males, entah nggak kuat gitu loh. Nah sedangkan gue juga kalau kerja di atas, bareng. Nah kalau gue ke atas, mereka juga ke atas, termasuklah si Oneka. Si kucing ini kan hewan apa ya istilahnya, intinya mereka suka ngumpul ya. Dan gue kan kalau sehari-hari biasa sendiri, dan jadi kalau gue kerja gue naik ke atas, mereka nimbrung, gabung lah mereka gitu. Naik, si Oneka naik, kayak sekarang nih naik gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah secara makan tetap nafsu, jalan masih bisa alhamdulillah, bahkan bisa naik tangga gitu. Itu gue seneng banget dan itu bikin gue optimis harusnya bisa sembuh di sini ini. Karena dari beberapa akun YouTube yang gue lihat, bukan kebanyakan ya, gue nggak tahu deh, tapi seberapa banyaknya nggak tahu, cuman katanya ya yang pasti nggak ada obatnya dan bisa jadi ya wassalam gitu loh. Nah ini dan beberapa kasus itu tadi, mereka nggak bisa jalan, ada yang lumpuh, nggak nafsu makan. Nah ini alhamdulillah nggak ada semua sama Oneka dan Tomboli, masih bagus semua kondisinya, nafsu makannya oke, masih jalan oke gitu. Nah ini kayaknya dia, nah ini mau turun aja males dia gitu. Nah ini alhamdulillah, jadi gue optimis banget. Semoga minta doanya juga sama teman-teman, semoga dia bisa sembuh. Kalau memang ini FIP, semoga bukan, tapi kalau memang ini FIP, apapun penyakitnya lah, kita pengen sembuh. Kita kasih makan dulu. Oke. Jadi ini virus, katanya sih virus. Nah gue akhirnya makannya lahap. Berantakan Oneka makannya di sini dong, dan di bawah, dan di lantai makannya. Woi, isi Oneka mah kelaparan banget deh. Jadi ya gitu. Gue nggak tahu langkah apa, karena kan katanya nggak ada obatnya. Oh iya, terus katanya FIP jangan sampai mereka drop imunnya. Jadi gue berpikir ya harus menjaga imun mereka gitu. Gue nggak tahu sama kayak manusia apa enggak.
kalau memang ini coronavirus atau apapun, gue berpikir tadi pagi ya mereka kayaknya harus, gue sih berpikir cara sederhananya ya dikasih VCO, dan mungkin mereka harus rajin minum air kelapa sih kalau gue bilang. Gue nggak tahu ya, ini cuman apa ya, ikhtiar untuk mereka. Gue nggak mau sampai mereka kenapa-kenapa, apalagi sampai wassalam, gue nggak mau. Itu dia makannya bagus banget makannya. Itu ini loh, aduh kamu mah tuh makannya bagus banget, alhamdulillah, pinter. Nah, gue mau kasih lihat si Tomboli. Tomboli ini tadinya bagus, gue suka banget sama dia ini, bodinya bagus gitu. Kayak sterek itu kenceng kayak olahragawan gitu. Nah sekarang yang tadi gue cerita di awal, dia suka main, ya kan, main sendiri, dan akhirnya dia suka mainin si Oneka, dia timpa-timpa lah si Oneka. Sekarang udah enggak. Nah gue juga baru ngeh tadi pagi tuh baru ngeh banget gitu perubahan yang dialamin gitu. Nah biasa dia tuh gemes sama mainan boneka ini, dia tuh main sendiri kadang, sering banget. Tadinya main sendiri dia gemes banget sama boneka ini, dipeluk-peluk, dia gemes banget lah pokoknya. Nah sekarang dia berubah drastis. Inilah Oneka, perutnya juga udah gede tuh, kasihan. Nah ini yang tadi pagi akhirnya gue sedih nih, tapi makannya sih masih normal. Memang dia nggak serakus si Oneka, dia pinter, kalem banget. Dia kalau nggak lapar banget nggak ngeong, nggak minta. Terus dia juga pengalah, makannya selalu belakangan dia makannya. Makanya gue sedih banget, aduh kok dua-duanya kena gitu ya, karena masih bocah kali ya, jadi virusnya cepat nyebar. Apa maksudnya gampang, ya mereka gampang kena. Nah ayo Neka, turun dia kan, ini si Moka. Alhamdulillah dia masih oke. Tapi ya gitu, dia tertatih-tatih gitu. Nah gue juga baru sadar si Tombol ini kayaknya berapa hari ini dia naik turun tangga tuh nggak lari. Gue nggak tahu deh, nggak terlalu inget gue. Tapi kalau kayak si Oneka, dia udah nggak bisa lari. Biasa kan kalau makan, wah pada lari naik ke atas, balapan gitu kan. Ya dia mah jalan aja. Kalau emang nggak pengen banget, dia bakal di bawah. Tuh. Si Tomboli, gue lupa inget. Tapi terakhir sih masih suka lari gitu, lari ke atas, masih bisa lari. Nah gue nggak inget deh 1-2 hari belakangan ini gimana dia gitu. Tapi emang dia kalau tidur gitu, main. Tapi nah kalau yang belakangan ini nggak ngeliat lagi mainnya. Ini kayak boneka ini nih, biasanya gemes dia gitu. Nah dia ya gitulah. Jadi intinya itu tadi, kami pengen, ya siapapun pengen kucingnya sehat gitu ya, jangan sampai terjadi apa-apa. Jadi kita bakal usahain, kita coba entah apa caranya, kita bakal cari informasi lagi yang banyak. Kita juga bakal ngelakuin apapun yang kita tahu untuk menyembuhkan mereka dan menjaga kesehatan mereka. Jadi mungkin beberapa hari ke depan gue bakal bikin
video-video untuk perkembangan mereka juga sih, untuk dokumentasi kami juga, biar tahu apakah bisa, apakah berhasil. Mungkin kalau memang berhasil, insya Allah semoga bisa bermanfaat buat yang lain juga yang mengalami hal yang sama gitu. Ya, Oneka ya. Gitu. Suaranya kecil banget, kadang-kadang nggak keluar suaranya. Karena Oneka. Tadinya gue sih sempat nggak setuju sama menambah jumlah kucing gitu, karena ya biarin aja lah gitu. Kalau mau kasih makan kasih makan, cuman nggak perlu kita yang pelihara banget gitu. Cuman ya akhirnya istri pengennya apa ya gitulah. Akhirnya mereka diangkat lah, akhirnya tinggal lah mereka. Jadi sekarang kondisinya ada 5 kucing sini, 3 dewasa, 2 bocah. Ya, oke. Sekian dulu, udah panjang banget nih video, udah mau setengah jam. Itu cerita dari gue tentang FIP. Kita lihat perkembangannya besok-besok. Semoga mereka bisa sembuh apapun penyakitnya. Gue nggak tahu. Udah makan tadi, serang tidur. Dia paling rewel untuk makan. Ini juga rewel sih, tapi gue sebelnya dia ini pemilih, makan milih. Ini pinter banget dia, makannya nggak milih, nggak rewel. Oke, sekian dulu videonya. Besok-besok kalau ada update, gue bakal video lagi. Mungkin mungkin bisa diambil manfaatnya buat teman-teman yang punya anabul. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.